Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama yang saya hormati segenap jajaran pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang tak lupa yang terakhir Bapak Abdul Ghafur sebagai Kaprodi Ekonomi Syariah dan juga dosen pengampu Koperasi Syariah. Perkenalkan, nama saya Salim Safi'i dari kelas 5C Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Koperasi Syariah yang mana akan menjelaskan tentang bagi hasil dan koperasi. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang dari saya masalah bagi hasil. Bagi hasil adalah mekanisme pembagian keuntungan koperasi pada anggotanya. Yang kedua, dalam koperasi prinsip utama bagi hasil adalah keadilan dan transparansi. Artinya setiap anggota mendapatkan bagian yang sesuai dengan kontribusi mereka. Maksudnya sesuai dengan apa yang telah ada dalam akadnya tersebut. Yang kedua, di sini ada sisa hasil usaha, bisa disebut dengan SHU. Sisa SHU adalah keuntungan bersih koperasi setelah dikurangi biaya operasional atau kewajiban atau dan dana cadangan ataupun yang lain-lain begitu. Artinya dari SHU ini bersih dari hal-hal yang sudah dicukupi begitu. Dan dapatkan SHU ini ketika sudah ada rapat tahunan gitu, baru ada yang namanya SHU. Yang ketiga, di sini ada komponen SHU bagi hasil usaha, di mana di sini dijelaskan pembagian SHU kepada anggota koperasi dilakukan sesuai dengan jasa usaha yang dilakukan dengan keputusan rapat anggota. Di sini yang namanya komponen SHU bagi hasil usaha. Dan juga di sini ada komponen SHU sisa hasil usaha. Di sini ada dua catatan, yang mana pendapatan koperasi, yang kedua ada pengeluaran koperasi. Yang di sini ada juga yang namanya jasa usaha. Dibagikan berdasarkan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi, misalnya volume atau transparansi. Bagian kedua, hal ini mendorong anggota untuk lebih terubah dalam koperasi tersebut dalam menjalani jasa usaha ini. Dan di sini ada juga yang namanya jasa modal, yang mana jasa modal ini dibagikan kepada anggota berdasarkan simpanan atau modal yang mereka miliki di dalam koperasi. Yang kedua, dalam jasa modal, semakin besar simpanan, semakin besar juga bagian SHU-nya yang diterima. Maksudnya yang sudah selesai dalam rapat RAT itu akan lebih besar menerima SHU-nya jikalau semakin besar simpanannya. Begitu dalam jasa modal. Yang terakhir, di sini ada sebagian SHU digunakan untuk
mengembangkan koperasi di masa depan. Di sini ada SAU digunakan untuk pengembangan koperasi di masa depan, yakni apa yang telah dilangkahkan itu sudah direncanakan. Yang kedua, di poin cadangan koperasi. Tujuannya adalah memastikan koperasi tetap melanjutkan. Jadinya maksudnya tujuan adalah memastikan koperasi tetap melanjutkan ini supaya tidak ada terputus-putus. Maksudnya kan mesti ada dalam usaha apapun mesti ada kendala gitu. Dan di dalam koperasi tersebut, jikalau ada kendala di dalam koperasi itu sudah ada yang namanya dana khusus dan dana-dana yang lain yang bisa menutupi dari risiko-risiko ataupun apa yang menghambat dalam menjalankan koperasi tersebut begitu. Dan ini dari penjelasan kami dan hasil peta imajinasi dalam koperasi bagi hasil. Mungkin sekian dari penjelasan kami. Apabila ada salah kata ataupun salah ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.